Syederalun, hari ini 22 September 2022, Polantas memperingati Hari Lalu Lintas ke-67. Peringatan hari ulang tahun ini akan diperingati secara serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Polda Aceh. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-67, Serambi On TV pada 15 September lalu berkesempatan mewawancarai Dirlantas Polda Aceh, Kombes Pol Muji Edianto. Kepada tim Serambi On TV, Kombes Muji mengungkapkan sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2022, Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh mencatat sebanyak 2.320 kasus kecelakaan terjadi di jalan raya. Baik Mas Dani, jadi jika kita lihat karena ulang tahun kita ini kan bulan September ya, bulan September kita ambil data Januari sampai dengan Agustus 2021, kita bandingkan Januari sampai Agustus 2022. Ini memang terjadi peningkatan. Tahun 2021 itu lantas sebanyak 2005. Kemudian tahun 2022 terjadi 2.320. Nah, meninggal dunia 2021 itu 525, 2022 terjadi penurunan sebenarnya, 459. Jika kita lihat situasi ini, memang tahun ini COVID-19 sudah mulai melandai. Tahun kemarin COVID-19 masih lagi tinggi-tingginya. Ini kelihatan dari data laka lantasnya terjadi peningkatan. Artinya tahun lalu pengendara juga tidak banyak. Tidak banyak. Nah, kemudian setelah COVID-19 mulai melandai, aktivitas masyarakat mulai meningkat. Betul. Ekonomi bergerak, aktivitas masyarakat mulai meningkat. Tetapi kita sebenarnya cukup berbangga dengan peningkatan ini tidak diikuti dengan korban fatal. Tetapi justru terjadi penurunan korban meninggal dunia sebanyak 66 untuk tahun ini aja. Ya, betul. Ini yang sering saya sampaikan kepada seluruh anggota. Ketika kita melihat terjadinya penurunan korban fatal meninggal dunia, maka kita bersama seluruh stakeholder yang terkait dengan upaya-upaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas, kita harus bangga mengurangi korban fatal laka lantas meninggal dunia. Seperti itu. Dirlantas Polda Aceh katanya juga membuat statistik kecelakaan dan kematian dari semua kasus yang terjadi beberapa tahun terakhir. Menurutnya, setiap 2,5 jam satu kecelakaan terjadi di Aceh dan setiap 13 jam satu korban meninggal dunia. Adapun jenis kecelakaan di Aceh pada tahun 2022 didominasi jenis kecelakaan tunggal sebanyak 792 kasus atau mencapai 82% dari seluruh jenis kejadian kecelakaan lalu lintas lainnya. Nah, Pak Dir, ada tidak kalkulasi misalnya di Aceh ini setiap 1 jam ataupun 2 jam sekali ada yang meninggal dunia karena kecelakaan? Selama ini ada tidak kalkulasi dari Dirlantas sendiri? Nah, sekarang menginjak kepada kriteria itu, kita lihat data terakhir ya. Jika kita bandingkan tahun 2022 ini Juni dibandingkan Juli, terakhir kita lihat datanya, ini terjadi peningkatan kejadian kecelakaan lalu lintas. Bulan Juni ada 261, kemudian bulan Juli ada 282. Memang terjadi peningkatan. Tetapi alhamdulillah korban meninggal dunia bisa kita tekan. Tekan bukan berarti laka tidak terjadi, bukan. Tetapi ini kan prosesnya panjang. Betul. Melakukan upaya-upaya preventif dan penegakan hukum ya. Alhamdulillah bisa kita kurangi. Bulan Juni 64 meninggal dunia 1 bulan. Kemudian bulan Juli turun menjadi 55, berkurang 9 orang. Artinya ada penurunan. Ada penurunan, alhamdulillah. Laka meningkat,
tetapi korban fatal menurun. Artinya ini berkaitan dengan preventif ataupun preventif yang dilakukan oleh Iya. kepolisian. Kita bersama-sama dengan stakeholder yang lain, bersama-sama dengan berbagai kelompok masyarakat melakukan upaya-upaya kolaborasi karena kita tidak bisa bergerak sendiri. Nah, ini kita lihat datanya demikian. Dari data itu tentunya jika kita buat semacam statistik kecil-kecilan begitu, kita bisa melihat datanya seperti ini. Jadi setiap 2,5 jam saat ini terjadi satu kecelakaan lalu lintas di Provinsi Aceh. Setiap 2,5 jam satu kecelakaan lalu lintas. Kemudian setiap 13 jam terjadi satu korban meninggal dunia. Ini jenis kecelakaannya R2 atau R4? Ya, itu semua campur. Ada laka tunggal. Nah, nanti bahkan jika kita lihat data, banyak laka tunggalnya. Laka tunggal, ada juga roda 2, roda 4, termasuk kendaraan-kendaraan besar. Terus kemudian jika kita lihat waktunya, di mana pada pukul 12 sampai 18.00 dan 6 sampai 12.00 ini kecelakaan lalu lintas mendominasi pada pukul ini. Itu jam-jam sibuk ya. Oke, satu lagi Pak Bir, upaya kita untuk terus menekan angka kecelakaan selama ini memang pihak polisian sudah bekerja sama maksimal ya. Tapi ke depan ini ada program untuk menekan terjadinya kecelakaan dan korban meninggal dunia. Saya sudah lakukan koordinasi dengan stakeholder dan juga evaluasi internal. Maka program kita tetap kita akan maksimalkan upaya-upaya edukasi. Jadi edukasi ini dilakukan oleh Subdit Kamsel dengan didukung oleh bagian-bagian yang lain, subdit-subdit yang lain. Tentunya ini harus kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari masyarakat yang terorganisir, tidak terorganisir, anak-anak remaja, mahasiswa, SMA, SMP, anak-anak sampai SMP, karena kadang-kadang SMP juga sudah pakai kendaraan bermotor. Kita koordinasi dengan para orang tua, kalau di sekolah ada komite sekolah, kemudian juga dengan fungsi-fungsi yang lain di kepolisian seperti Bimas. Gitu. Jadi intinya edukasi kami kedepankan, upaya-upaya preventif kami kedepankan, kami merangkul berbagai elemen masyarakat. Nah, saya sampaikan kepada seluruh anggota bahwa penegakan hukum ini kita lakukan pada pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal. Misalnya ada yang ngebut, ada juga yang tidak menggunakan helm, ada juga yang anak-anak kecil kadang-kadang naik kendaraan bermotor. Kemudian ada juga kendaraan-kendaraan berat, ojol, kasel, odol, overdimensi, ban muatan yang berlebihan, tonasenya berlebihan, kemudian juga kadang panjangnya ditambah-tambahin seperti itu. Ini kita lakukan penegakan hukum, dan penegakan hukum saya sampaikan kepada rekan-rekan seluruhnya untuk dilakukan dengan pola hunting system. Kenapa hunting system? Karena hunting system ini lebih tepat sasaran. Kalau kita melaksanakan stasioner, banyak dikomplainkan masyarakat. Situasi sekarang ini masyarakat sedang seperti ini, maka kita laksanakan pola-pola hunting system. Bergerak patroli ketika melihat pelanggaran yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas berakibat fatal, kita hentikan dan kita tindak. Bisa saja jika itu tidak terlalu membahayakan, kita berikan teguran lisan atau teguran tertulis. Jadi saat ini kita terapkan pola hunting system. Dirinya berharap kerjasama seluruh stakeholder, terutama masyarakat, untuk mengingatkan semua pengendara untuk tidak lupa menggunakan helm saat berkendara, terutama para pelajar jenjang SMP dan SMA yang saat ini sudah menggunakan sepeda motor ke sekolah. Saya sangat berharap kerjasamanya seluruh stakeholder dan masyarakat Aceh tentunya untuk sama-sama kita
berupaya mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal. Kesadaran untuk menggunakan helm. Jika kita lihat data, sekitar 67% korban yang meninggal dunia itu tidak menggunakan helm. Nah, ini tentunya menjadi evaluasi bagi kita, di mana tidak menggunakan helm itu bisa berakibat fatal. Bisa kita bayangkan kepala kita yang penuh dengan organ-organ penting, terus kemudian ketika mengalami kecelakaan lalu lintas berbenturan dengan benda-benda keras, berbenturan dengan kendaraan, berbenturan dengan aspal. Nah, ini akibatnya bisa dua macam. Pertama, bisa mengalami gegar otak, itu mungkin bisa sembuh, tetapi tentunya pasti akan meninggalkan bekas-bekas yang tentunya menjadi beban bagi si korban itu. Yang kedua yaitu meninggal dunia ketika batang otaknya misalnya mengalami gangguan atau patah begitu, maka bisa menyebabkan fatalitas, yaitu meninggal dunia. Ini terkait dengan kesadaran menggunakan helm, betapa pentingnya menggunakan helm. Kadang-kadang sudah menggunakan helm tetapi tidak dikancingkan. Jadi begitu mengalami kecelakaan, helm lepas. Maka ketika sudah menggunakan helm, dikancing yang kuat sehingga tidak lepas, aman. Dan helm, saya sangat berharap bisa menggunakan helm yang sudah SNI, sehingga lebih aman. Kemudian yang kedua yaitu adik-adik kita yang masih di bawah umur, rata-rata ini adik-adik SMA kelas 1, mungkin kelas 2 atau SMP. Mereka menggunakan kendaraan bermotor, berarti kemungkinan besar belum memiliki surat izin mengemudi. Kenapa? Karena usianya masih di bawah 17 tahun. Nah, ini tentunya menjadi PR kita semua, baik orang tua, kita kepolisian, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama bisa ikut berperan serta mengingatkan adik-adik kita ini. Mereka adalah generasi muda, penerus bangsa yang insya Allah mungkin akan menjadi pengganti-pengganti kita yang saat ini sedang diberikan kepercayaan untuk mengemban tugas. Itu. Dua pelanggaran ini yang tentunya menjadi prioritas kita. Kemudian satu lagi, kecelakaan lalu lintas kita didominasi laka tunggal. Laka tunggal ini rata-rata memang sebagian besar itu roda 2. Ini penyebabnya satu, kecepatan tinggi, ngebut, kemudian nanti ngerem mendadak, lepas kontrol. Kemudian yang kedua, perilaku berkendara. Kadang-kadang ada yang ngepot-ngepot, ada yang nyalip-nyalip, ya seperti itu kondisinya. Kemudian mengendarai kendaraan pada malam hari, mungkin karena kurangnya penerangan atau mungkin ada jalan berlubang, akhirnya jatuh dengan sendirinya. Nah, ini tentunya perlu kita waspadai. Laka tunggal sebagian besar ini terjadi di Provinsi Aceh. Demikian yang bisa saya himbau kepada Bapak Ibu seluruh masyarakat Aceh. Memang kecelakaan lalu lintas ini tidak seperti kecelakaan seperti pesawat terbang yang meninggal cukup banyak. Tapi kalau kita hitung jumlahnya cukup banyak, setiap bulannya, setiap tahunnya ratusan saudara-saudara kita meninggal dunia. Demikian, terima kasih. Dari Banda Aceh, Henry Serambi On TV.